Bagi banyak anak muda, dunia penuh dengan impian besar. Tetapi kenyataannya, kesempatan untuk berkembang tidak selalu datang begitu saja. Bertanya-tanya bagaimana bisa mengakses peluang belajar atau bekerja di bidang yang mereka minati, pendidikan dan pengalaman seringkali menjadi penghalang. Dalam banyak hal, kita membutuhkan waktu untuk sebuah proses yang panjang. Butuh proses untuk menjadi software engineer. Halo, namaku Andika. Aku saat ini berusia 21 tahun. Aku bekerja sebagai software engineer di Refactory. Tahun ini adalah tahun ketiga aku di Refactory. Dan selama di Refactory, aku telah mengerjakan proyek-proyek berskala nasional hingga internasional. Aku asalnya dari Jambi, lebih tepatnya dari Kabupaten Merangin. Untuk lingkungan, listrik, dan internet sudah cukup memadai ya. Aku lulusan SMK Akuntansi ya. Tertarik belajar software engineering karena dari awal sudah suka problem solving ya. Pertama kali kenal software engineering itu pas aku SMP ya, tahun 2017-an. Ya dimana pada tahun itu lagi maraknya di berita dan media sosial terkait hacker, Anonymous, dan DDoS. Ya banyak orang pada saat itu tertarik untuk menjadi hacker. Dan aku adalah salah satunya. Aku ingat pertama kali ngoding itu di HP ya. Ada aplikasi yang namanya Termux, sejenis terminal kalau di Linux, tapi khusus untuk Android. Di situ mulai belajar Python, karena dari yang ku baca, Python lebih sering dipakai untuk aktivitas hacking ya. Terus lanjut ke SMK, di mana aku sedang tertarik ya, membuat script untuk mengotomasi aktivitas yang repetitif ya, menggunakan bahasa Python, di mana aku terinspirasi dari sebuah series yang membahas terkait solving problem di dunia nyata, lalu dibikin sebuah solusi ya dalam bentuk sebuah aplikasi. Nah di situ aku berpikir itu seru ya, dan juga di situ aku mulai tertarik ya untuk belajar bikin aplikasi. Terus mulai belajar terkait HTML dan CSS untuk bikin aplikasi website. Ya entah kenapa ya, pada saat itu aku kurang suka dengan web. Terus coba belajar membuat aplikasi mobile ya. Di situ aku ngerasa nggak ada kendala ya, dan ya ternyata gampang untuk bikin aplikasi. Setelah beberapa bulan belajar, di situ aku mulai ngerasa kurang tantangan ya, karena aplikasi yang aku buat itu aplikasi simple ya dan sederhana. Di situ aku memutuskan untuk ya ingin bekerja di sebuah perusahaan dan ya ingin belajar bagaimana aplikasi-aplikasi besar itu dibuat. Awal mula ketemu Refactory di sebuah postingan ya di channel Telegram. Yang bikin aku tertarik itu karena belajar real project ya, dan di situ nggak ada persyaratan untuk minimal S1 ya. Dan dari situ aku coba research terkait Refactory dan kemudian semakin yakin dan langsung mencoba untuk mendaftar. Aku join di Refactory tahun 2021 ya, di intensive pairing batch 4 ya, di akhir usiaku yang ke-18. Di dunia yang penuh tantangan ini, setiap langkah maju membawa tantangan yang baru. Dalam setiap proyek yang dikerjakan, selalu dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemikiran mendalam, keterampilan, kerja keras, dan kolaborasi untuk bisa menyelesaikannya. Namun, itulah yang membuat setiap pencapaian terasa lebih bermakna. Untuk tantangan sendiri pasti banyak ya. Yang paling aku rasain tuh pasti di project Bio Farma, mau bikin super app namanya Mediverse. Nah itu salah satu project ya yang cukup besar dan kompleks. Fitur aplikasinya itu di mana ya user bisa melakukan pembelian obat ya secara online, dan juga bisa melakukan konsultasi online melalui video call. Terus ada fitur di aplikasi itu untuk melakukan transaksi dengan menggunakan voucher ya. Nah aku kebagian di fitur itu. Nah, voucher di aplikasi itu punya banyak tipe ya. Ada gratis ongkir, terus ada diskon yang motong harga produk, terus juga ada ya bundling, di mana ngebundle beberapa produk menjadi satu dan akan dapat diskon dari situ. Ya karena pertama ya, jadi aku kesulitan ya untuk ya ini gimana nih kalkulasinya untuk beberapa tipe voucher ini. Nah, yang pertama aku perlu paham dulu gimana dari sisi bisnisnya. Nah, situ aku coba ya tanya ya ke project manajernya
gimana flow dari bisnisnya. Setelah dapat ya gambaran dari sisi bisnis, ya aku masih bingung ya gimana untuk implementasi teknikalnya. Dari situ aku coba ya tanya lah ke lead di project itu. Terus dia jelasin cara kalkulasinya dan datanya akan mengambil dari mana. Dan di situ aku udah mulai nangkap ya dari sisi bisnis dan teknikal. Dan itu baru mulai ya bisa mengerjakan. Ya untuk tantangan yang kedua itu pas desain untuk project luar negeri pertama ya. Dimana untuk masuk ke project itu butuh interview ya. Dan interviewnya itu menggunakan bahasa Inggris. Ya tapi aku coba preparasi ya. Ya aku coba ya cari tahu kosakata yang kemungkinan keluar pada saat interview. Setelah bergelut di banyak project dan merasakan berbagai teknologi yang digunakan di project, aku mulai ngerasa ternyata membuat aplikasi itu nggak semudah itu ya. Ya banyak sekali hal yang perlu dipelajari dan pasti selalu ada hal yang baru ya. Tapi aku menikmati ya proses untuk ya mempelajari semua hal itu. Dan di sini juga lingkungannya support ya. Kalau ada blocker atau isu pasti dibantu. Setiap perjalanan memiliki titik awal. Setiap tantangan yang datang, setiap kesempatan yang ada, memberi pelajaran berharga yang akhirnya membawa kita ke tempat di mana kita tidak hanya berjalan, tetapi kita bisa berlari. Untuk perkembangan yang aku rasakan sendiri, itu sangat banyak ya. Untuk perkembangan pertama, aku jadi lebih paham ya, flow pembuatan dari sebuah aplikasi. Mulai dari tahap gathering informasinya, atau requirement-nya, sudah dari tahap desain sistemnya gimana, juga ya mulai implementasinya dalam bentuk kode ya, mau itu back end, front end. Terus setelah selesai implementasi masuk ke tahap deployment dari aplikasinya. Jadi aku jadi lebih paham ya flow keseluruhannya. Yang kedua, intuisiku jadi lebih tajam ya. Ya jika ada isu di sebuah aplikasi, aku udah ya ada gambarannya, root cause dari isu tersebut. Ya dulu pas aku belajar otodidak ya, belajar sendiri, ya aku ngerasa proses belajarnya nggak terarah ya. Dan aku ngerasa bikin aplikasi itu ya sangat gampang. Tapi setelah di Refactory, aku bisa ngeliat ya proses implementasi realnya di industri dan bisa merasakan langsung pengerjaan di real project yang sangat intensif. Jadi, jika kalian tertarik untuk menjadi software engineer yang dapat diandalkan, menurutku Refactory bisa menjadi salah satu tempat yang sangat tepat.